走了。Oke, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini, channel yang membahas film-film lucu dan film-film yang menarik untuk dibahas. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan merangkum sebuah drama dari Cina yang berjudul The Rational Life yang dirilis tahun 2021 kemarin. Dan drama ini sendiri menceritakan tentang kisah seorang perawan tua yang jatuh hati kepada bawahannya yang terbilang masih muda. Dan ya, seperti biasa, tanpa basa-basi, kita langsung aja mulai alur ceritanya. Sheshe. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Di awal drama kita diperlihatkan pertemuan antara Shishao dan Ryushin, yang dimana saat itu Shishao sedang ditipu oleh teman wanitanya dan berusaha mengejarnya. Tapi tiba-tiba datanglah Ryushin yang salah paham dan membela teman wanita Shishao ini dan menelepon polisi. Setelah berdebat dengan Ryushin, akhirnya Shishao pun menyerah dan memilih untuk pergi. Shishao yang sudah ditipu dan tidak memiliki uang akhirnya harus mencari pekerjaan. Ia pun melamar kerja ke sebuah perusahaan besar sebagai asisten manajer. Saat wawancara, ia terkejut karena manajernya tidak lain adalah Ryushin sendiri. Ryushin kemudian menolak Shishao dengan alasan ia masih terlalu muda dan belum punya pengalaman apapun karena baru lulus kuliah. Namun berkat usaha dan kepandaiannya, Shishao pun berhasil meluluhkan hati Ryushin sehingga ia diterima sebagai asisten manajer. Saat awal-awal bekerja, Ryushin sangat jutek kepada Shishao. Namun karena kepolosan dan kepandaian Shishao dalam membaca suasana hati, akhirnya mereka pun mulai akrab. Setelah beberapa waktu bekerja sama, Ryushin menghadapi masalah yang membuatnya harus turun jabatan. Akibatnya ia dengan Shishao tidak bisa bekerja sama lagi. Tapi Shishao yang merasa berhutang budi tidak tega meninggalkan Ryushin sendiri. Shishao pun memilih untuk tetap menjadi asisten Ryushin, meskipun gajinya menjadi lebih kecil. Awalnya Shishao hanya menganggap Ryushin sebagai senior saja. Demikian juga Ryushin hanya menganggap Shishao sebagai seorang adik, karena perbedaan usia mereka cukup jauh, sekitar 15 tahun. Saat bersama Ryushin, Shishao merasa kagum karena ketegaran dan kerja keras Ryushin. Rasa kagum itu perlahan berubah menjadi rasa cinta. Shishao yang sudah jatuh cinta kepada Ryushin berusaha sebaik mungkin menjaga dan menghibur hati Ryushin. Saat Ryushin terpuruk dan direndahkan semua orang, Shishao lah yang selalu menemani Ryushin. Namun Shishao enggan untuk menyatakan cintanya pada Ryushin karena memahami sifat Ryushin yang tidak ingin menjalin hubungan percintaan. Sampai suatu hari direktur di tempat Ryushin bekerja mulai mendekatinya dan menyatakan cinta padanya. Shishao menjadi takut dan gelisah bahwa Ryushin akan luluh. Namun Ryushin tetap teguh pada pendiriannya bahwa ia tidak ingin menjalin hubungan percintaan. Dan kemudian suatu hari Ryushin mengalami radang usus buntu, dan Shishao segera bergegas membawa si Ryushin ke rumah sakit. Di sana Shishao mengaku pada dokter bahwa ia adalah pacar Ryushin, agar Ryushin boleh mendapat persetujuan operasi. Ryushin pun kaget dan sedikit kebawa perasaan. Ryushin menjadi gelisah pada perasaannya sendiri karena sikap Shishao yang sangat manis kepadanya. Namun ia selalu terhalang dengan pemikiran bahwa usianya jauh lebih tua dari Shishao. Meskipun tak ada penjelasan bagaimana perasaan Ryushin saat itu, namun perlakuan Ryushin pada Shishao sangat jelas bahwa Ryushin sudah memiliki perasaan pada Shishao. Momen-momen romantis dan bikin baper pun mulai bermunculan, seperti halnya yang kalian lihat di live ini. Akhirnya pada suatu waktu, Shishao yang sudah tak mampu lagi menahan perasaannya pada Ryushin, ia mengatakan cintanya pada Ryushin. Dan Ryushin pun kaget mendengarnya.
Awalnya Roshin ragu-ragu dan mengira apa yang si Shao rasakan bukanlah perasaan layaknya pria dan wanita. Roshin selalu terhalang dengan perbedaan usia yang sangat jauh. Namun akhirnya ia luluh karena ia tak mampu lagi membohongi perasaannya pada si Shao. Roshin ternyata sudah jatuh cinta pada si Shao. Akhirnya si Shao dan Roshin mengubah status hubungan mereka menjadi sepasang kekasih. Meski sudah menjadi kekasih, mereka masih memiliki beban untuk memberitahu keluarga dan teman-teman mereka. Namun akhirnya drama ini berhasil selesai dengan akhir yang bahagia. Dan drama ini pun selesai. Dan ya, mungkin itu aja drama yang saya rangkum untuk kali ini teman-teman. Dan next insya Allah kita akan bertemu di video-video saya selanjutnya. Yuk.